selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Taurus ya di minggu ketiga Desember 2025. Untuk periodenya tanggalnya 15 sampai 21 ya Desember 2025. Ini general reading mingguan teman-teman ya untuk minggu ketiga khususnya, oke? Buat para Taurus kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Taurus. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapet saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja di kartu yang pertama Taurus ya, di minggu ketiga Kak. Nah, ini kita lihat yang akan terjadi sama Taurus. Ada pengeluaran yang cukup berlebih di sini Taurus ya. Ada sesuatu yang terkait dengan pengeluaran yang nggak bisa kamu kontrol pengeluarannya di sini. Oke. Apakah itu berkat kamu yang terlalu royal, terlalu baik sehingga keluarlah pengeluaran yang tak terduga yang cukup besar. Contohnya apakah minjemin orang. Udah tahu mungkin uang kamu sekian-sekian aja nih gitu ya. Terbatas ya, dan kamu mungkin udah perhitungkan bahwa aku keluarnya uangku hanya sekian ya untuk bulan ini, sekian budgetku gitu, tapi ternyata ada aja tuh yang tiba-tiba mungkin kayak Taurus minta tolong dong pinjam uang kamu ya sekian-sekiannya gitu, aku butuh untuk ini nih, untuk makan, hidup, apa segala macam. Nah Taurus ini kan orangnya royal, pengibah sama orang lain, baik banget gitu, sehingga dikasih pinjemlah uang itu ya, sehingga di sini mungkin ada offer soal pengeluaran gitu, karena kamu ya seharusnya kalau mau minjemin ya apa ya sebudgetnya kamu aja, jangan kelewat dari budget gitu, karena di sini aku lihat ada pengeluaran yang besar ya di minggu ketiga ini yang bahkan bisa di luar budgetnya kamu gitu, budget mingguan bahkan ya. Oke, terus yang kedua, tapi kalau soal rezeki itu lancar ya, keuangan kamu stabil, rezeki lancar, mengalir bagus malahan. Nine of Pentacles di sini ada profit, keuntungan yang diperoleh. Pokoknya sebenarnya kalau soal pemasukan dari penghasilan di sini bagus, membuat kamu bisa tersenyum lah gitu ya. Oke, terus yang ketiga di sini ini ada Five of Pentacles. Kalau dikatakan ada masalah keuangan, aku rasa mungkin masalahnya hanya ada di pengeluaran. Kalau di pemasukan kamu bagus, cuma pengeluaran kamu bisa tak terduga tadi karena mungkin kamu minjemin orang lah, atau beliin orang lain barang yang terlalu mahal lah gitu ya. Pokoknya sesuatu yang di luar dirimu. Karena sebenarnya kalau apa ya, pengeluaran yang terkait dengan diri kamu pribadi saja kamu itu nggak akan boros. Kalau aku melihatnya kayak gitu ya. Biasanya kayak ini beli untuk keluarga skalanya mahal ya. Mungkin untuk renov rumah apalah skalanya mahal besar. Nah itu baru besar biasanya. Kalau untuk yang pribadi sih biasanya Taurus memang suka belanja gitu, tapi nggak akan belanja terus-terusan yang pengeluarannya yang barang-barang mehong itu nggak terus-terusan dibeli sama Taurus. Ada timing-timingnya gitu, ketika kamu mungkin ulang tahun atau self reward, atau ketika memang punya uang lebih banget baru kamu akan beli sesuatu yang mahal untuk dirimu, tapi selebihnya lebih kepada untuk keluarga ataupun orang lain gitu ya. Dan di sini aku lihat kalau masalah keuangan itu nggak ada di masalah pemasukan, tapi di masalah pengeluaran saja ya. Dan kamu juga ada potensi bisa terjadi masalah dengan orang lain ya, salah paham atau kayak gitulah ya, atau kalau nggak masalah kesehatan. Nah hati-hati soal kondisi kesehatanmu Taurus, apalagi sekarang ya beberapa daerah di Indonesia itu kan puncaknya musim penghujan ya di Desember ini. Jadi buat para Taurus di sini kalau mau bepergian kemana-mana itu jangan lupa ya minimal bawa payung, bawa mantel hujan ya. Yang pakai mobil pun bawa payung lah gitu. Contoh mau ke warung, mau ke toko, mau ke Indo, mau ke Alfa aja pasti turun dari mobil pun bisa basah kan. Iya bawa payung lah gitu, sedia payung. Kalaupun naik mobil tetap sedia payung ya.
mantel hujan, di sini jas hujan jangan lupa ya. Karena kita rawan banget loh flu, batuk ya di musim penghujan ini gitu. Oke. Jadi kamu ada potensi bisa bisa drop sih kondisinya, entah demam gitu ya. Kalau aku melihatnya kayak demam sakit gitu di minggu ketiga ini. Banyakin minum vitamin ya. Sebelum ini terjadi, antisipasi lah ya, minum yang hangat-hangat di sini. Iya, enak banget lah sebenarnya minum yang hangat-hangat temen-temen ya. Nih, pasti kamu juga suka kan makan yang hangat-hangat gitu. Terus yang keempat di sini aku lihat juga di minggu ketiga ini, ya terkadang tuh masih ada aja ya Taurus akan merasa bahwa kok hidupku nggak seberuntung orang lain ya kak ya gitu. Mungkin orang lain di sini nggak banyak beban tanggungannya, kok aku seberat ini beban dan tanggunganku. Apakah kamu seorang sandwich generation atau kamu adalah seseorang yang harus menafkahi keluargamu lebih banyak, tulang punggung keluarga, karena merasa seperti apa ya, kurang beruntung gitu. Kayak kamu ngerasa banyak aja ujian di dalam kehidupanmu. Itu yang terjadi juga di minggu ketiga ini. Padahal sebenarnya mungkin keuangan lagi oke, cuman hati lagi diuji di sini ya. Banyak aja ujiannya dari keluarga, terutama di sini muncul buat Taurus ujiannya ya. Terus yang kelima di sini, apalagi kak yang akan terjadi gitu ya? Yang akan terjadi aku lihat juga di minggu ketiga ini, nih soal prioritas ya. Aku melihat segala sesuatunya coba sesuaikan dengan skala prioritas kamu, lagi-lagi soal masalah uang. Jadi kalau kita ini ngebahas zodiak tanah ya, elemennya di sini koin ya, tanah, koin, pasti akan banyak berhubungan dengan koin juga ya. Di sini ada beberapa kan, bukan beberapa lagi, kartu pentacles kamu itu hampir setengahnya loh untuk minggu ketiga ini, bahkan lebih dari setengahnya Taurus ya. Jadi di sini usahakan segala sesuatu itu yang prioritas aja kalau soal pengeluaran. Karena kalau enggak, mau sebanyak apapun pemasukan kamu, kondisi keuangan kamu di sini bisa kayak gini juga dia ya, kayak jungkit-jungkit itu loh, naik turun. Kadang bisa jadi banyak, bisa jadi ya gitu, nggak stabil juga ujung-ujungnya, nggak balance ya. Sehingga di sini harus pandai ya dalam mengeluarkan uang gitu. Yang nggak penting-penting banget nggak usah, yang nggak deket-deket banget juga nggak percaya-percaya banget, yang nggak usah dipinjemin gitu. Apalagi orang-orang yang modus gitu, aku bayarnya sekian-sekian, ternyata tahun depan bayar utangnya ya. Kasian kamunya di sini, kamu kan juga butuh uang, nanti ditagih salah ya. Hati-hati tuh buat Taurus yang terlalu baik, yang suka minjemin uang, yang suka bahkan kasih kasih tebar-tebar. Kamu memang baik gitu ya, cuma terkadang kebaikanmu di sini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Minta beli ini inilah, minta beli ini itulah sama kamu di sini. Ini membuat keuangan kamu jadi nggak stabil gitu. Kecuali minjemnya di sini jelas mau balikinnya sekian gitu. Kalau memang aku sanggupnya sekian bulan ya Taurus ya, aku nggak janji cepat, tapi aku akan balikin dalam jangka waktu sekian. Oke, fair gitu, bukan yang ya aku balikinnya nanti lah ya, kapan apa, nanti kalau ada rezeki. Sudah modus doang gitu ya. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat kamu seperti ingin bebas melepaskan dirimu dari segala beban. Jadi kelihatan beban pikiran, beban pengeluaran Taurus ini besar di minggu ketiga ini. Itu yang membuat kamu jadi ngerasa aku harus bekerja keras, aku harus lebih banyak cetak uang, cetak duit di sini. Karena mungkin ada anak, ada orang tua, ada keluarga, ada kehidupan sendiri yang harus dibiayai. Dan kamu akan bertambah berat posisinya kalau kamu ini seorang sandwich generation. Lagi-lagi ku garis bawahi, apalagi kalau kamu seorang sandwich generation yang merupakan tulang punggung keluarga, itu akan berat banget posisinya di minggu ketiga ini. Jadi banyak-banyak sabar ya. Nih, kamu akan sangat kerja keras. Gimana caranya bisa ngasih uang lebih kak? Itu yang aku butuhkan karena bebanku banyak kak ya, luar biasa di sini ya. Nih, tapi meskipun kamu udah seperti itu kondisinya nih ya, orang-orang tuh tetap melihat kamu enak gitu ya. Bahkan masih ada aja orang yang menganggap kamu kayak, ih Taurus banyak uangnya gitu ya, ih ini bisa jadi ATM berjalan lah untuk kita gitu ya. Inilah ya, menganggap Taurus bisa diminta-minta segala macam. Nah ini ada juga bahkan yang jealous sama kamu, Taurus banyak duit, pasti dia gini-gini sekarang. Ada yang jealous lah, ada yang nggak suka lah di sini ketika kamu itu punya gitu ya.
dan ada juga yang ingin pansos sama kamu. Kalau di sini kamu itu memang, kamu kan orangnya friendly banget, temannya mungkin banyak gitu ya, punya teman banyak, secara lingkup sosial juga baik gitu, sehingga banyak juga di sini ingin pansos sama kamu gitu. Cuma dalam pansosnya kurang baik lah gitu, karena hanya ada asas ingin memanfaatkan saja ya, gak tulus dalam pertemanan ataupun persahabatan. Dan juga di minggu ketiga ini, next kartu yang ke-9 ya, aku lihat lagi-lagi kondisi keuangan kamu bisa kolaps. Ini akibat keluarga gitu, keluarga yang terlalu banyak kamu biayai atau terlalu banyak kamu beri gitu, karena sepertinya pengeluaran kamu tidak sedikit soal keluarga di sini ya gitu. Uang yang lepas-lepas aja itu, bukan minjemin, di luar yang minjemin ya, mungkin orang lain kamu pinjemin, terserah, mungkin mereka bayar, tapi ini yang untuk keluarga yang tok hilang gitu. Memang baik untuk keluarga gitu ya, cuma di sini hati-hati, keuangan kamu juga bisa kolaps kalau nggak kamu atur pengeluarannya di sini, kalau terlalu banyak sifatnya untuk memberi gitu ya. Keluarga, nih keluarga bukan nggak baik ngasih keluarga, tapi ini berat banget buat kamu kalau aku melihatnya gitu. Ditambah lagi nih di kartu yang ke-10, Ten of Wands. Di minggu ketiga ini Taurus juga lagi banyak banget kerjaannya, tugasnya ya, banyak tugas, banyak kerjaan di sini, dan ini membuat kamu, bahkan ada lembur juga ya, agak aku bilang gimana ya, agak apa tuh, kerjaan kamu itu agak keteteran gitu loh jadinya. Aku nggak tahu itu bahasanya apa ya. Pokoknya gitulah. Kerjaannya di sini banyak hal yang harus kamu kerjain sendiri, sehingga di sini kamu sangat berat beban kerjanya di minggu ketiga ini gitu. Oke. Sorry Taurus, aku lagi serak. Oke, kalau gitu coba langsung aja next. Selanjutnya kita akan lihat apa pesan dari semesta buat Taurus di minggu ketiga Desember 2025. Taurus. Oke, yang pertama di sini kamu dipesankan, nah ini katanya temukan keseimbangan ya di dalam kehidupanmu. Work life balance itu penting di sini. Kerja keras boleh, cuma kamu juga tetap harus protect dirimu. Cari uang boleh, rajin giat, tapi jangan sampai mengabaikan kondisi kesehatan. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan, segala sesuatu itu pasti akan ada yang berakhir dan selesai. Jadi apapun hasilnya ya, terbaik ya, lebih baik, lebih jelek atau gimana pun terima gitu ya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan, apapun pertanyaan yang muncul dalam kehidupannya kamu, semuanya sebenarnya jawabannya ada bersama dengan dirimu, nggak kemana-mana. Cari itu, sebenarnya jawabannya ada di dalam hatimu atas pertanyaan apapun yang bikin kamu galau selama ini di kehidupannya kamu. Oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Taurus untuk ini semua ya di minggu ketiga. Energi paling kuat ada Gemini, Virgo, terus ada The Devil, Capricorn, itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.